Halo guys, balik lagi di channel LNS ID dan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari KKN terkutuk di balik topeng Kuyang. Apabila kemarin kita sudah menceritakan mengenai Lilis yang tiba-tiba dia seperti kesurupan, kali ini kita akan melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba di situ ada suara yang berasal dari Lilis. Suara itu berkata, "Perawan, darahnya manis, aku ingin muda lagi, abadi." Suara itu melengking, lalu tertawa cekikikan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu suara yang sama seperti yang mereka dengar dari hutan. Ari dan Yoga menyadari bahwa Lilis kerasukan, akhirnya memaksa Pak Jaya untuk bicara. Mereka menyeretnya ke dalam pondok, menguncinya di dalam dan menuntut jawaban. "Bapak harus bicara, apa yang terjadi pada Rara? Apa yang terjadi pada Lilis? Siapa Bumidah ini sebenarnya?" bentak Yoga. Suaranya dipenuhi frustasi dan putus asa. Pak Jaya melihat keputusasaan mereka, dan mungkin juga karena sudah tidak tahan lagi memendam rahasia, akhirnya ia pun menyerah. Ia pun duduk di tanah, terisak pelan dan mulai menceritakan kisah kelam di kampung itu. Dengan suara yang gemetar, Pak Jaya menceritakan tentang Bumidah. Dia memang dulunya bidan kampung yang dihormati, seorang wanita terpelajar dan disegani. Suaminya meninggal dunia karena sakit keras saat mereka baru menikah 5 tahun. Bumidah tak bisa menerima kenyataan itu. Ketakutan itu akan penuaan dan kesendirian menggerogoti jiwanya. Ia pun mencerita cara untuk tetap muda dan untuk mengalahkan kematian. Dia pun bertemu dukun dari pedalaman, dukun hitam yang mengajarkan ilmu kuno, ilmu Kuyang, bisik Pak Jaya. Suaranya penuh kengerian. Ilmu itu menyajikan keabadian, awet muda, tapi imbalannya darah perawan atau darah ibu hamil. Tubuhnya akan memisahkan kepala dari raga, terbang di malam hari mencari mangsa. Sejak Bumidah mengamalkan ilmu itu, kampung itu tak pernah tenang. Setiap tahun ada saja kejadian aneh. Hewan ternak mati mendadak, penyakit misterius menyerang, dan yang paling mengerikan, satu persatu pendatang atau wanita luar desa yang singgah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang berani menyebut nama Bumidah terang-terangan. Semua tahu ia adalah entitas yang tidak boleh diganggu. Warga desa yang mengetahui rahasia ini memilih untuk menutup diri, melindungi diri mereka sendiri dengan menjaga jarak dari dunia luar, dan membiarkan Kuyang itu memangsa siapapun yang lengah. "Rara, dia sudah diambil," kata Pak Jaya. Matanya pun berkaca-kaca. Sudah tak ada hitung berapa banyak orang luar yang menghilang di sini. "Lalu kenapa kalian tidak melakukan apa-apa?" tanya Ari dengan suaranya yang keras. Pak Jaya pun menatapnya. "Kami sudah mencoba, nak. Banyak yang mencoba, tapi dia terlalu kuat. Setiap perlawanan selalu berakhir dengan kematian yang mengerikan. Kami hanya bisa pasrah menjaga diri dan berharap tidak ada lagi korban." Yoga pun bertanya, "Pasti ada cara untuk menghentikannya." "Pak, kami tidak bisa membiarkan Rara begitu saja. Lilis juga dalam bahaya." Pak Jaya pun menghela napas. "Ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Untuk melawan Bumidah, kita harus melemahkan kekuatannya. Ilmu yang dia pakai terikat pada makam ibunya yang terkubur di hutan terlarang itu. Konon jika tanah merah dari tempat ritualnya dikembalikan ke makam ibunya, kekuatannya akan melemah, dan hanya itu satu-satunya cara." Yoga dan Ari saling berpandangan. Ini adalah kesempatan mereka, sebuah pertaruhan hidup atau mati. Malam itu di bawah rembulan sabit yang menyinari hutan, Ari, Dimas, Yoga mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Pak Jaya dengan berat hati menunjuk seorang tetua desa yang setengah buta bernama Pak Karta untuk memandu mereka. Pak Karta adalah satu-satunya yang berani, karena ia telah kehilangan seluruh keluarganya akibat teror Kuyang. Ia membawa botol berisi tanah merah yang diambil dari bekas lokasi ritual yang pernah dilakukan warga desa untuk mengusir Kuyang. Tanah yang konon terkontaminasi sisa kekuatan gaib serta dupa dan air kelapa yang dipercaya bisa melindungi jiwa dari serangan makhluk halus. Intan tetap di pondok, menjaga Lilis yang masih belum sadar sepenuhnya. Perjalanan menembus hutan di malam hari terasa seperti masuk ke dalam mimpi. Suara-suara binatang malam, bayangan pepohonan yang bergerak dan bisikan angin seolah menjadi pengiring horor. Pak Karta berjalan perlahan, mengandalkan ingatan dan instingnya setelah berjam-jam menyusuri semak belukar dan rimbunya pepohonan. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon tua raksasa. Di sana, di antara akar-akar yang menjulang, ada sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi lumut. Makam tua
tanpa nisan. "Ini dia, makam ibunya Midah," bisik Pak Karta. Yoga segera membuka botol tanah merah itu, dan dengan tangan gemetar ia menuangkan tanah ke atas pusara. Dupa dibakar, asapnya mengepul, menciptakan aroma mistis di udara. Tiba-tiba angin berputar kencang, menebarkan daun-daun kering. Suara jeritan perempuan melengking terdengar dari segala arah. Seolah ratusan suara meratap secara bersamaan. Tanah di sekitar mereka bergetar dan dari balik pohon muncul sosok melayang. Itu adalah Kuyang, kepala manusia, rambut panjang tergerai, organ dalam menjuntai di bawah matanya, dan matanya sendiri menyala merah membara, dipenuhi amarah dan kebencian. Sosok itu pun melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dimas hampir tersambar, tapi Aris sigap. Ia melemparkan air kelapa yang dibawanya tepat ke arah Kuyang. Air itu memercik ke tubuh makhluk itu dan dalam sekejap tubuh Kuyang berasap. Bau hangus yang menyengat menyeruak. Kuyang itu menjerit kesakitan. Jeritannya memekakkan telinga, melengking tinggi di antara pepohonan. Tubuhnya terbakar perlahan. Organ-organnya pun mengumpulkan asap, hingga akhirnya lenyap menjadi abu ditiup angin malam. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti hutan. Mereka semua bernafas lega. Mereka berhasil dan Kuyang itu lenyap. 2 minggu kemudian, perahu penjemput akhirnya tiba di dermaga kampung. Rara tidak ditemukan. Pencarian intensif selama 2 minggu tidak menghasilkan apa-apa. Jasadnya tidak ada dan tak ada jejak apapun yang bisa memberi petunjuk. Seolah ia memang lenyap di telan kegelapan. Saat mereka bersiap untuk kembali, sebagian warga desa mulai meninggalkan kampung itu, membawa barang-barang seadanya. Wajah mereka terlihat lega sekaligus trauma. Pak Jaya pun menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Lilis mengalami gangguan jiwa berat. Ia sering berbicara sendiri, tatapannya kosong dan tak pernah bisa menceritakan apapun lagi apa yang dialaminya. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa setibanya di kota. Ari, Yoga, Dimas, dan Intan kembali ke kehidupan kampus mereka, mencoba melupakan mimpi buruk di sana. Namun, bayangan itu terus menghantui. Mereka tidak pernah mau membicarakan pengalaman itu, seolah setiap kata akan membangkitkan kembali horor yang mereka alami. Bahkan, foto-foto yang diambil Dimas dan Rara selama di sana semuanya rusak. Semua file foto di kamera dan ponsel mereka hanya menampilkan layar hitam, atau gambar yang terdistorsi tidak berbentuk. Hanya ada satu yang tersisa, ditemukan Dimas secara tidak sengaja di bagian memori yang korup. Sebuah gambar samar buram seorang perempuan tua berdiri di tengah hutan. Rambutnya sangat panjang dan matanya menyala merah. Gambar itu adalah rekaman yang sambil diambil oleh Dimas di malam ritual. Namun kini, entah bagaimana, hanya menyisakan satu frame itu. Mereka menyimpan foto itu, sebuah pengingat bisu akan kengerian yang mereka hadapi, dan mereka mengira semuanya sudah berakhir. Beberapa bulan kemudian, Yoga menerima paket pos misterius. Di dalamnya ada sebuah buku harian tua. Sampulnya usang dan lusuh. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat pengirim yang bertuliskan dari seseorang yang berhutang budi. Yoga pun membuka halaman buku harian itu. Tulisan tangan di dalamnya rapi, namun tampak buram di beberapa halaman. Itu adalah buku harian Bumida. Yoga pun mulai membaca, dan setiap kata yang ia baca menghancurkan segala yang mereka yakini. Buku harian itu menceritakan kisah pilu Bumida. Ia memang seorang bidan yang sangat berdedikasi, namun ia tidak pernah mengamalkan ilmu hitam. Suaminya meninggal karena penyakit langka, dan Bumida yang sangat mencintainya tenggelam dalam kesedihan. Ia pun mencari cara untuk menyembuhkan suaminya, mencoba segala pengobatan tradisional hingga akhirnya bertemu seorang dukun palsu yang menjanjikan kesembuhan dengan ramuan kuno dan ritual. Dukun itu meminta Bumida untuk melakukan ritual di hutan, meminum ramuan aneh, melakukan meditasi setiap malam. Dukun itu menipu Bumida. Ia memanfaatkan kesedihan dan keputusasaan Bumida. Terungkap bahwa dukun itu sebenarnya adalah pemimpin sekte pemuja iblis yang haus darah. Ia menargetkan desa-desa terpencil untuk mencari tumbal. Ritual yang dilakukan Bumida bukanlah ilmu Kuyang, melainkan sebuah jebakan. Setiap malam, saat Bumida melakukan ritualnya, dukun itu dan pengikutnya akan menyelinap, mencuri organ tubuhnya sedikit demi sedikit, dan menggunakannya untuk ritual gelap mereka sendiri.
Mereka bahkan menggunakan ilusi sihir itu untuk membuat Bumida terlihat seperti kuyang, meyakinkan warga desa bahwa dia adalah monster itu, mengisolasi dirinya dan menciptakan ketakutan yang mencekik. Kuyang yang mereka lihat malam itu bukanlah Bumida. Itu adalah salah satu pengikut dukun yang menyamar menciptakan ilusi menakutkan untuk mengusir siapapun yang mendekat dan melindungi sarang mereka. Suara bayi menangis adalah umpan, perangkap untuk menarik korban. Dan Rara bukan diambil oleh Kuyang, ia diculik oleh sekte itu. Mereka membutuhkan darah perawan untuk ritual besar mereka. Ternyata Bumida sebenarnya adalah korban dari sekte itu. Ia bukan dukun Kuyang yang mengamalkan ilmu hitam, melainkan seorang wanita yang dicuci otaknya, dijadikan tumbal hidup, dan difitnah sebagai monster. Kampung itu bukannya takut pada Bumida, melainkan pada sekte sesat yang bersembunyi di balik tuduhan Kuyang yang telah lama menguasai kampung tersebut. Tanah merah yang mereka tuangkan ke makam Ibu Mida ternyata adalah bagian dari ritual palsu yang diajarkan dukun itu untuk mengikat Bumida agar tidak bisa melarikan diri, bukan untuk melemahkan kekuatannya. Ketika mereka menuangkan tanah itu, mereka justru telah menyelesaikan sebagian ritual yang dibutuhkan oleh sekte itu tanpa sadar. Yang lebih mengerikan, foto samar Bumida dengan mata merah yang nyala itu adalah foto Bumida yang asli. Di malam ia tewas terbunuh oleh sekte itu saat ritual pengambilan organ terakhirnya. Sesaat sebelum tubuhnya dibakar untuk menghilangkan jejak, mata merah itu bukan Kuyang, melainkan pantulan api dari obor ritual yang membakar dirinya dan juga penderitaan yang tak tertuliskan. Pak Jaya menghilang karena ia adalah satu penduduk kampung yang tahu sebagian kebenaran tentang sekte tersebut, dan ia telah berusaha melindungi mereka dengan memberi informasi yang salah, berharap mereka pergi. Namun ia tahu ia tidak bisa melawan sekte itu secara terang-terangan. Air kelapa yang Ari lempar ke arah Kuyang ilusi itu memang mengusirnya, tetapi itu hanya ilusi Kuyang. Kuyang itu tidak mati. Kekuatan Kuyang yang mereka yakini sejatinya adalah kekuatan mistis sekte sesat yang mengendalikan desa. Buku harian itu berakhir dengan tulisan tangan Bumida yang semakin memudar dan putus-putus, berisi permohonan maaf dan penyesalan karena tidak bisa melawan, serta bisikan terakhir tentang nama pemimpin sekte itu, Ki Jagal. Yoga meletakkan buku harian itu, wajahnya pusat pasi. Mereka tidak melawan monster. Mereka hanya memainkan peran dalam skenario yang mudah diatur. Mereka tidak menyelamatkan kampung itu. Mereka hanya menjadi alat tanpa sadar. Lilis di rumah sakit jiwa terus menggumamkan Mida, bukan karena ia kerasukan Kuyang, melainkan karena ia adalah orang pertama yang merasakan kehadiran sekte itu. Dan ia telah menjadi korban kebingungan. Dicuci otaknya perlahan agar ia menjadi saksi bisu. 4 mahasiswa yang tersisa, Yoga, Ari, Dimas, Intan, memutuskan untuk tidak diam. Mereka membawa buku harian Bumida dan bukti-bukti lain yang mereka temukan kepada pihak berwajib. Investasi besar-besaran pun dilakukan, mengungkapkan jaringan sekte pemuja iblis yang telah beroperasi di pedalaman selama puluhan tahun, menipu dan menjadikan penduduk desa sebagai tameng. Ki Jagal dan pengikutnya akhirnya ditangkap. Namun, trauma itu tidak pernah hilang. Kampung itu, meskipun bebas dari cengkraman sekte, tetap menjadi tempat yang sepi dan berhantu. Kenangan akan Rara, bayangan Lilis yang hancur, dan kenyataan pahit tentang Bumida adalah jejak yang tak terhapus dalam jiwa mereka. Mereka telah melewati batas antara mitos dan kenyataan, hanya untuk menemukan bahwa kenyataan jauh lebih mengerikan daripada monster manapun yang pernah mereka bayangkan. Dan di setiap malam gelap, di setiap hembusan angin, mereka masih bisa mendengar bisikan nama Mida, sebuah nama yang kini bukan lagi identik dengan monster, melainkan dengan korban yang terlupakan, dan sebuah pengingat akan kejahatan manusia yang jauh lebih mengerikan dari makhluk gaib manapun. Terima kasih semuanya sudah mengikuti cerita di LNS Channel. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Apabila ada kurang-kurang, bolehlah kalian tinggalkan komentar, klik tombol subscribe, dan klik tombol like. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di konten berikutnya.